Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Puji syukur alhamdulillah Allah berikan kita sehat, panjang umur, taufik dan hidayah sehingga di Jumat terakhir bulan Jumadil Akhir 1443 Hijriah Allah berikan kita kesehatan, keselamatan, bisa melaksanakan kewajiban salat Jumat di masjid yang kita cintai. Semoga amaliyah kita pada siang ini dan hari Jumat ini menjadi amal yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Selanjutnya khatib berwasiat wabil khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, Selasa malam Rabu di pekan depan insyaallah jatuh 1 Rajab, di mana Rajab sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita sehat, panjang umur, bisa menginjakkan kaki kita dan beribadah di bulan satu daripada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Sehingga disebut Rajab syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Juga Rajab sebagai bulan untuk napak ancang-ancang, karena setelah Rajab Sya'ban kemudian bulan suci Ramadan. Orang yang bersiap di bulan Rajab berarti dia memang benar-benar mengharapkan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karenanya gunakan Rajab tersebut dengan sebaik-baiknya, isi dengan amal ibadah, bertaubat, mendekat, rujuk ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah kita kepada Allah kita perbaiki kembali, kita tingkatkan kembali. Qur'annya mulai dibuka kembali, salat malamnya mulai diadakan kembali, duhanya, tahajudnya, qiyamul lailnya, dan juga ibadah yang lainnya, agar bagaimana ketika memasuki bulan suci Ramadan badan kita sudah terbiasa, tidak kaget laksana orang yang baru saja melaksanakan ibadah puasa. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Rajab keagungan yang begitu mulianya, sehingga tadi disampaikan sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, setelah kita hablum minallah kita perbaiki dengan melaksanakan amaliyah di bulan Rajab tersebut, baik puasa sunahnya, baik memperbanyak baca sholawatnya, qiraatul Qur'annya, qiyamul lailnya, sholat jamaahnya jangan sampai ditinggalkan. Ada hal yang penting di balik itu semuanya, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai bulan Rajab kita agungkan, kita muliakan, memang wajibnya kita mengagungkan dan memuliakan, tetapi hablum minan nasnya tidak pernah kita perhatikan. Sehingga dalam sebuah hadis baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang kedua ini Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada kita bahwa kita ini tidak hidup sendiri dalam hidup ini. Kita perlu teman, kita perlu kawan, kita perlu rekan. Dimanapun kita tinggal, rekan teman kita tersebut, walaupun mereka adalah orang lain, bukan family, bukan saudara, akan tetapi kalau kita ada apa-apa, kita ada musibah, kita sakit,
bukan saudara kita yang jauh, tapi orang sekitar kita. Siapa mereka? Tetangga kita. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Sehingga ada hak-hak tetangga yang wajib kita perhatikan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hak-hak bertetangga. Ada yang punya satu hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya tiga hak. Kita berdampingan dengan orang yang punya satu hak. Siapa mereka? Kalau kita berdampingan dengan orang, bertetangga dengan orang yang bukan beragama Islam, mereka punya hak sebagai bertetangga. Lalu yang keduanya hak qani, mereka punya dua hak. Siapa mereka? Yaitu orang yang berdampingan, orang yang hidup dengan bertetangga dan dia bukan famili kita. Mereka punya dua hak, hak sebagai sama muslim dan hak sebagai bertetangga. Lalu yang ketiganya, tiga hak. Siapa mereka? Yaitu famili, kemudian hak bertetangga dan hak sesama muslim. Nah, di sini ada hak bertetangga sama, baik famili atau bukan famili atau bahkan yang bukan beragama Islam, kita wajib menghormati, memuliakan tetangga kita. Kalau mereka sakit dijenguk, nggak dilihat KTP-nya, nggak usah. Kalau mereka kekurangan dibantu. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, kalau kamu sedang memasak, kemudian perbanyaklah airnya, bagikan kepada tetangganya. Maksudnya bukan air umur, tidak. Tapi ini bagaimana tetangga nggak pernah akan minta tidak. Tapi bagaimana seseorang peduli dengan tetangganya. Seseorang peduli dengan hablum minannasnya, walaupun dia bukan agama Islam. Ini hebatnya, mulianya ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu disebut yang keduanya, tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan lisannya, gangguan kekuatannya, gangguan tangannya, dan gangguan kelakuannya. Artinya bagaimana? Kita bertetangga wajib menjaga kehormatannya, tutur kata yang baik, berbicara yang baik. Bahkan hadirin, Masya Allah, kita punya kesenangan nih. Senang saya itu memelihara burung. Hati-hati. Burung yang kita pelihara jangan sampai kotorannya merembet ke halaman, ke genting tetangga kita. Di kerangkeng burung itu. Kenapa? Burung itu kotorannya ada di gentengnya rumah tetangga kita. Kita sudah dolim kepada tetangga kita. Itu yang sepele. Sepele hadirin. Kelihatannya sepele, tapi Masya Allah yang akan menyakiti hak-hak bertetangga. Walaupun mereka bukan orang Islam, tapi akan terganggu hak-haknya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW akan mengancam hal yang tersebut. Oleh karena hadirin, memasuki daripada bulan yang Allah muliakan, bulan Rajab, yuk hablum minallahnya kita tingkatkan, kita perbaiki. Hablum minannasnya jangan lupa. Baik dengan Allah Ta'ala, kita juga wajib baik dengan sesama manusia. Terlebih tentang kehidupan bertetangga, harus saling asah, saling asih, saling asuh. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menjahili, tidak boleh saling yang tidak enak di dalam hati tetangga kita. Bahkan Masya Allah ngaji, hadir ngaji sesuatu yang baik. Ngaji, kita bertetangga sebenarnya ngaji jam 12 malam, kita setel speaker kita sekencang-kencangnya. Masya Allah, ini yang tidak pas. Tiap malam saya sebenarnya ngaji. Hanya bagaimana tetangga kita nggak bisa tidur, ini kurang baik. Ngajinya insya Allah berpahala, tapi ini mengganggu kepada tetangga kita. Sampai ngaji pun ada batasannya. Kecuali kalau kali-kali peringatan mulut Nabi itu nggak menjadi masalah. Ini tiap malam, Masya Allah, jam 12 malam sampai jam 3, jam 2, jam 1, enak aja orang tidur. Apalagi terhadap yang lain. Saya sedang musik, setel musik sekencang-kencangnya, Masya Allah, nggak peduli dengan tetangga. Ini dolim kepada tetangga hadirin. Saya semuanya musik ini banyak peduli dengan tetangga, Masya Allah, nggak boleh hadirin, nggak boleh. Ini menyakiti tetangga. Rasul marah dengan yang demikian. Oleh karenanya, yuk perbaiki hablum minallahnya kita perbaiki, hablum minannasnya kita perbaiki, agar bagaimana masuk bulan Rajab kita ada di bulannya Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kemuliaan Rajab dan kemuliaan bulan Sya'ban, Allah sampaikan umur kita di bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan tahun ini 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil hadim. Innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara bi jahi habibika rasulika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakah yaumil jum'ah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma tawil umrana wa tawil umra hadzal jam'u alaihim sehat wal afiyah ya Allah, sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, istiqamah bil ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.